Halo Brodi, selamat bergabung dan kembali berjumpa di Cinema Eksklusif Cinesco. Yang belum subscribe, silakan di subscribe. Yang belum nonton, silakan ditonton. Yang sudah nonton, silakan ditonton ulang. Dan sebelum dimulai, film ini bikin kita bertanya-tanya apa jadinya kalau ngilangin trauma, malah di pulau yang dulunya tempat memuja iblis dengan alasan program terapi survival. Kita cari jawabannya dengan nonton alur cerita film ini sampai habis. Dan langsung aja di let's go in. Di awal kita diperlihatkan pria bernama Toby yang sedang asik scroll-scroll dan menolak perintah orang tuanya yang minta ditemani saat di bagasi. Tidak lama berselang segerombolan preman datang dan merampok mobil serta membunuh ayah Toby. Selepas kepergian ayahnya itu, Toby mengikuti program terapi survival di pulau terpencil bernama Aibai selama 3 hari. Sebelum mendarat, malamnya ia dan bersama peserta lainnya diberikan arahan oleh pemandu program selama menjalankan terapi di tengah pulau dan bertahan hidup sendiri. Keesokannya perahu tersebut sudah sampai. Toby dan peserta lainnya dipisahkan. Toby tidak mempersalahkan itu. Dengan semangatnya ia membangun tenda di sekitar bibir pantai. Malam pertama pun tiba. Toby yang merasa lapar mencari makanan dan survive ke dalam hutan. Namun keanehan datang saat itu. Ia merasa sedang diawasi. Karena merasa terancam, lalu ia langsung meminta pertolongan menggunakan smoke flare. Namun sayangnya tidak ada pertolongan yang datang, sehingga ia kembali masuk ke dalam hutan. Akan tetapi ia malah pingsan dan terbangun di pagi hari. Tanpa ia sadari, Toby melihat seorang gadis bernama Madeline. Karena rasa penasaran bagaimana bisa ada gadis secakap itu di tengah pulau tidak berpenghuni, Toby mengikuti Madeline agar bisa saling mengenal lebih dekat. Perjuangan Toby tidak sia-sia. Dia berhasil sampai-sampai mereka sudah dekat dan berbagi makanan. Malam ketiga pun tiba dan Toby menghangatkan dirinya dengan api unggun yang ia buat sendiri tanpa kehadiran Madeline. Singkat cerita, Toby terbangun dari mimpinya dan bertemu kembali dengan Madeline. Si Toby dengan rasa penasarannya kembali bertanya, "Sejak kapan Madeline di sini?" Madeline menjawab, "Sejak ia masih kecil dan tinggal bersama ibunya di tengah pulau tersebut." Pertemanan mereka semakin aduhai semenjak keduanya saling mengetahui latar belakangnya. Singkat cerita, sebelum Madeline izin pulang, ia berpesan untuk selalu berhati-hati tinggal di pulau ini. Sebab ketika ibunya mengetahui keberadaan si Toby, maka akan bahayakan keselamatannya. Namun, di malam ketiganya tersebut, Toby pun merasa aneh dengan sikap Madeline serta tempat yang ia tinggali. Di sisi lain, seorang pemandu yang ingin menjemput Toby mendengar teriakan Toby dari perahunya. Pemandu itu merasa curiga, lalu memasuki pulau yang teramat seram dengan penuh kewaspadaan. Benar saja, ia mendengar dan merasakan keanehan. Dia kira yang memainkan senter itu adalah Toby. Namun sayangnya itu adalah makhluk penghuni pulau yang membuat pemandu tersebut langsung tiada. Di esok harinya, Toby yang telat bangun pagi berharap dijemput. Di tengah keputusasaannya itu, Toby melihat pelampung milik pemandunya serta perahu yang terbalik. Lantas, ia mencoba mendekati perahu tersebut. Namun yang ia lihat bukannya temannya, tetapi perempuan lain yang ternyata itu adalah ibu dari Madeline. Toby yang kebingungan mencari pemandu sampai ke tengah hutan dan menemukan salah satu senter milik pemandu itu. Akhirnya, ia merasa curiga dengan goa tempat tinggal Madeline. Ia pun masuk ke dalam dan melihat keanehan gambar pada bebatuan. Dengan usahanya itu, Toby keluar dari goa dan seakan-akan masuk ke dalam kehidupan lain di dalam hutan. Dalam perjalanannya, Toby melihat rumah kayu dan langsung memasukinya. Di sini, ia melihat tas milik pemandu programnya, serta paspor milik seseorang dan foto. Ini adalah waktu yang tepat bagi Toby memberitahu keadaannya setelah menemukan walkie-talkie. Namun sayangnya, percakapannya bersama tim program tidak lama setelah pemilik rumah tersebut datang dan ternyata itu adalah Madeline dan ibunya.
Toby yang seketika sadar langsung bersembunyi. Ketika situasi sudah aman, ia keluar dan menemui Madeline. Madeline yang kaget ada Toby di rumahnya menyuruhnya untuk segera pergi dan menjauhi mendekati bibir pantai. Di sini Toby berinisiatif membuat jebakan, entah untuk siapa ia buat, tapi Toby benar-benar menunjukkan ilmu survive-nya. Toby tidak kehabisan akal, ia berusaha mencoba meminta pertolongan melalui asap yang ia buat dengan api unggun. Singkat cerita, di malam keempatnya yang seharusnya udah di rumah, justru malah tetap berada di hutan dan Madeline kembali menemui Toby karena rasa khawatirnya terhadap si Toby. Toby menceritakan kejadian yang dialami mandunya kepada Madeline. Madeline pun sebaliknya menceritakan kejadian ketika keluarganya masih utuh dan bahagia sebelum dibunuh oleh makhluk penghuni pulau. Singkat cerita, Madeline berjanji akan menemui Toby kembali di esok hari. Esok hari pun tiba, Toby mendengar suara pesawat dan ia bergegas bangun dari tidurnya. Namun sayangnya pesawat tersebut tidak melihat si Toby. Toby bergegas kembali masuk ke dalam hutan, tetapi ia bertemu temannya yang bernama Cameron. Bersama temannya itu, dia bercerita bagaimana seharusnya mereka bisa keluar dari pulau tersebut. Toby meninggalkan temannya tersebut untuk menemui Madeline dan mencari ke rumahnya. Walaupun ada perdebatan dengan Cameron, mengapa harus mengajak perempuan itu? Namun bukannya Madeline yang ditemui, tetapi ibunya. Mereka berdua pun kejar-kejaran sampai akhirnya ibu Madeline terkena jebakan yang dibuat oleh Toby. Di sini terjawab sudah siapa pembunuh sebenarnya di pulau tak terpenghuni ini. Ibunya menceritakan dulu kala pulau ini berpenghuni dan memuja iblis. Pada suatu ketika Madeline bersama orang tuanya masuki tempat pemujaan. Sayangnya Madeline dikorbankan oleh warga sekitar, dijadikan persembahan dan pembunuh asli tersebut adalah Madeline sendiri dan menyisakan ibunya untuk tetap hidup. Ibunya pun menitipkan biji-bijian guna melawan makhluk yang merasuki Madeline tersebut. Di sisi lain, Cameron yang ditinggal Toby diserang oleh Madeline dan akhirnya tiada. Lalu Madeline datang membawa mayat ibunya dan bertanya, "Kenapa kamu membunuh ibu saya?" Namun seperti ucapan ibunya, iblis tersebut takut terhadap cahaya dan ketika gelap, Madeline berubah menjadi iblis. Tapi Toby berhasil menaklukkan iblis tersebut dengan mengikat tubuh Madeline dan pergi menuju Mercusuar dan menyalakan lampu sebagai sinyal pertolongan. Ketika Toby mencoba turun, ia terjatuh karena anak tangga yang rapuh. Tetapi tidak hanya itu, ia sudah dikepung oleh iblis yang merasuki tubuh Madeline. Pertarungan antara Toby dan iblis Madeline begitu seru dan sengit. Sampai-sampai Madeline mencoba mengelabui Toby dengan berubah menjadi anak kecil. Toby pun hampir kalah, tapi dengan kecerdikannya ia mengarahkan kaca ke arah wajah iblis tersebut agar terkena pantulan cahaya. Lantas usahanya berhasil dan langsung mengambil obor untuk menyalakan api agar Madeline tidak berubah menjadi iblis. Lantas Toby bergegas ke tengah laut dan menemui kapal yang sedang lewat. Namun sayangnya usahanya tersebut sia-sia sebab Madeline masih hidup dan yang terselamatkan adalah Madeline bukan Toby. Dan film pun berakhir. Pelajaran yang bisa kita petik adalah tetaplah berusaha, apapun hasilnya kita serahkan kepada Tuhan. Terima kasih buat yang sudah menonton. Selamat berjumpa kembali di lain hari.